Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya dan memberikan kesempatan kepada kita semua supaya menambah bekal untuk kehidupan akhirat. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita, dan tak layak jika kita mensyukuri segala, dan tak layak bagi kita tidak mensyukuri segala yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam diri kita, untuk kita melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa larangannya. Selawat serta salam semoga tercurah kepada manusia terbaik, pemimpin dan teladan seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan perjuangan jerih payah beliau beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang senantiasa istiqamah berada di jalan Islam dapat tegak di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti insyaallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kami selaku khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik bekal ialah keimanan dan ketakwaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hari kiamat pasti akan datang dan terjadi. Namun demikian barang seorang pun tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadinya. Bahkan sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, beliau tidak mengetahuinya ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Lalu beliau menjawab, orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Hal ini mengindikasikan bahwa yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala semesta alam, yang maha kuasa lagi maha mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka khafiyyun anha qul innama ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya percaya bahawa suatu saat seluruh alam semesta yang kita tempati ini kelak akan hancur dan kehidupan yang kekal akhirat akan menanti. Iman kepada hari akhir mencakup 3 hal pokok, yaitu mengimani adanya hari ba'as, yaitu hari kebangkitan, mengimani adanya hisab, hari perhitungan amal, dan mengimani yaumil jaza,
yaitu hari pembalasan amal, serta mengimani tentang surga dan neraka dan apa saja yang ada di dalamnya. Termasuk juga keimanan kepada hari akhir adalah mengimani segala peristiwa yang akan terjadi setelah kematian, seperti fitnah kubur, azab kubur, dan juga nikmat kubur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari kiamat terjadi, semua makhluk di dunia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia kerjakan selama hidup di dunia. Pada hari itu tiada seorang pun yang akan dizolimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang dihisab dan dibalas sesuai dengan amalan yang dikerjakan dulu di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Wa nad'ul mawazin al-qist yawmal qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit pun, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami akan mendatangkan pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya hari kiamat memiliki banyak nama. Salah satunya adalah Yaumul Hasrah, yaitu hari penyesalan. Penyesalan yang amat mendalam, karena pada hari itu banyak sekali manusia penyesalan yang diungkapkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat dengan berbagai kondisi pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para hambanya akan dahsyatnya hari penyesalan tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Maryam ayat 39. Wa anzirhum yawmal khasra iz qudiyal amr wa hum fi qablatin wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyesalan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah adalah yang pertama, menyesal karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau berislam, dan hidupnya hanya dipenuhi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak akan menyesal terhadap apa yang menimpanya di hari kiamat, disebabkan karena ulahnya semasa ia hidup di dunia. Yang kedua, menyesal karena tidak menggunakan panca indera untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami di dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Quran surah As-Sajdah ayat 12. Mereka mencela dirinya sendiri, mereka menyumpah sarapih dirinya sendiri, akan tetapi pada hari itu tiadalah berguna sedikit pun apa yang mereka sesali, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Fa'tarafu bi dzambihim
fasuqqan li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dosa-dosa mereka, tetapi jauhlah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang ketiga adalah menyesal telah berteman dengan teman yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya teman yang baik akan mengajak kepada kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Maka ketika seseorang teman itu mengajak ke neraka, niscaya yang mau diajak akan terjerumus pula ke dalam api neraka. Dan tidaklah ia dapat menolong temannya yang diajaknya, dan itu akan kembali kepada dirinya mereka. Yang keempat, menyesal karena mentaati pemimpin yang menyesatkan. Salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan umatnya ialah apabila umatnya taat terhadap para pemimpin yang sesat lagi menyesatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang aku khawatirkan pada umatku adalah para pemimpin, tokoh panutan yang menyesatkan umatnya. Karena apabila seorang pemimpin sesat lagi menyesatkan, maka siapa saja yang dipimpinnya akan terjerumus karena ulahnya. Dan di akhirat mereka saling berlepas diri, tidak dapat menolong sedikit pun terhadap sesamanya. Padahal di dunia ia sangat menyanjung pemimpinnya tersebut, dan pada hari itu saling mengutuklah satu dengan sama lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah, istabarral ladzina ittabi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'ahul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang terakhir adalah penyesalan orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Haqqah ayat 25, wa amma man utiya kitabahu bisimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku tidak diberikan kepadaku. Mereka menyesal. Mereka tahu bahwa ketika catatan amal diterima dengan tangan kirinya, maka pasti catatan itu berisi penuh dengan kebusukan dan kemaksiatan yang kita lakukan di hadapan Allah. Namun penyesalan demi penyesalan tersebut tidaklah bermanfaat sama sekali. Catatan amal telah dibagikan dan tidak dapat diubah lagi. Seluruh maksiat yang kita lakukan berupa kekufuran, kesombongan, pembangkangan, dan meninggalkan ibadah solat yang telah diwajibkan, keangkuhan, telah dicatat dalam kitab catatan amal tersebut. Maka tiada manfaat apa yang ia kumpulkan, tiada berfaedah apa yang ia miliki dan usahakan, serta penyesalan pada hari di mana penyesalan itu tiada artinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap agama Allah, dan kita terhindar dari penyesalan yang tiada artinya.